Kemudian di sini untuk nomor 18. Untuk nomor 18 ini adalah soal tentang fungsi. F2 dikurangi 3x sama dengan 6x tambah 1. Untuk sebuah rumus fungsi itu biasanya kan bentuknya fx sama dengan ya, atau fy sama dengan gitu. Nah, maka dari itu di sini bentuknya kan f2 dikurangi 3x. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita harus ubahnya menjadi x sama dengan cara 2 kurangi 3x, kita misalnya aja dulu menjadi y. Nanti kita ubah ini menjadi x sama dengan. Berarti negatif 3x sama dengan y dikurangi 2. Berarti x sama dengan y dikurangi 2 per negatif 3 ya. Nah, berarti ini bisa ditulis fx sama dengan 6 dikali, nah x nya ini adalah diganti jadi ini y dikurangi 2 per negatif 3 tambah 1. Lalu kita ubah variabelnya yang y ini menjadi x aja. Berarti 6 x min 2 per negatif 3 tambah 1. Nah, ini bisa dicoret dengan saling dibagi dengan negatif 3. Berarti ini 1, 6 dibagi dengan negatif 3 adalah negatif 2. Nah, berarti fx sama dengan negatif 2 kali x, negatif 2x ditambah 4 ditambah 1. Kemudian berarti jadi fx sama dengan negatif 2x tambah 5. Yang ditanya adalah nilai f dari negatif 7. Berarti kita langsung ubah aja nilai x nya menjadi negatif 7. Berarti negatif 2 dikali negatif 7 tambah 5. Ini berarti 14 tambah 5 adalah 19. Jadi hasilnya adalah 19. Kita lanjut ke nomor 19. Dan ini di sini tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan tegak lurus garis dengan persamaan y sama dengan negatif 5x tambah 1 adalah. Nah, berarti di sini ada dua garis yang dimana dua garis ini saling tegak lurus. Sifat jika ada dua garis yang saling tegak lurus itu jika gradiennya dikalikan akan menghasilkan hasil negatif 1. Nah, berarti di sini untuk gradien garis yang sudah diketahui nih persamaannya. Persamaan garisnya bentuknya y sama dengan negatif 5x tambah 1. Nah, di sini sudah jelas bahwa gradiennya adalah negatif 5. Berarti gradien garis 1 negatif 5 dan gradien garis 2-nya kita belum tahu berapa ya. Nah, disinilah kita akan cari. Berarti M2 sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 5. Negatif dibagi negatif adalah positif. Jadi 1/5 untuk gradien garis kedua. Nah, untuk mencari persamaan garisnya, untuk yang garis yang kedua ini gimana caranya? Kita gunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Untuk x1 y1 nya adalah titik yang dilaluinya. Di sini 3,2. Berarti y ditambah 2 sama dengan m nya adalah 1/5 dikali x dikurangi 3. Nah, ini kalikan aja ke sini. Ini kalikan ke sini. Berarti 5y ditambah 10 sama dengan x dikurangi 3. Nah, ini untuk opsinya semua suku-sukunya berada di satu ruas yang sama. Berarti kita tinggal ubah nih, entah itu mau di ruas kanan atau di ruas kiri. Coba kita pindahkan dulu ke ruas kiri semuanya. Berarti 5y dikurang x tambah 10 tambah 3 sama dengan 0. Berarti 5y dikurangi x tambah 13 sama dengan 0. Nah, di sini ada jawaban yang tepat nggak? Oh, tidak ada. Berarti coba ke ruas kanan semuanya. Berarti x negatif 5y
negatif 13 sama dengan 0. Ada yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Di sini ada P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 82 dan P kali Q sama dengan 9. Nilai dari P dikurangi Q adalah P dikurangi Q kuadrat. Ini kan bisa ditulis dengan P kuadrat dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat. Sehingga di sini P kurangi Q dikuadratkan sama dengan, bisa seperti ini ya tulisannya, P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2PQ. Ya. Nah, di sini P kurangi Q dikuadratkan, P kuadrat tambah Q kuadrat udah ada hasilnya yaitu 82. Dikurangi 2 kali PQ itu 9, berarti 2 kali 9. P kurangi Q dikuadratkan, 82 dikurangi 18. P kurangi Q dikuadratkan, 82 dikurangi 18 itu adalah 64. Berarti P dikurangi Q ini tinggal diakarkan. Akar dari 64 yaitu 8. Jadi hasilnya 8. Untuk nomor 21, penyelesaian dari sistem persamaan 3/4x dikurangi 1/2y sama dengan 4 dan x tambah 5/2y sama dengan negatif 1 adalah P dan Q. Nilai dari 10P dan 6Q adalah, nah ini berarti tentang SPLDFI. Silahkan kalian gunakan salah satu metode, ada 4 metode ya, ada metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Silahkan kalian gunakan salah satu metode. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan metode gabungan. Nah, di sini kan SPLDFI-nya itu persamaan-persamaannya bentuk pecahan ya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam perhitungannya, kita ubah saja ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini untuk persamaan 1, 3/4x ya. Dikurangi setengah y sama dengan 4. Nah, ini dikalikan semuanya dengan sebuah bilangan, di mana bilangan ini membuat nih si penyebut-penyebutnya ini menjadi bisa dicoret, sehingga nanti ketika dicoret menghasilkan hasil 1. Berarti kalikan 4 semuanya. Jadi harus sama ya, dikalikannya dengan bilangan yang sama. Berarti 3/4x kali 4 3x. Kemudian setengah y dikali 4 itu adalah 2y. Sama dengan 4 kali 4 16. Nah, ini persamaan 1. Nah, sekarang persamaan kedua. X tambah 5/2y sama dengan negatif 1. Nah, ini kalikan dengan, karena di sini hanya koefisien y aja ya yang bentuknya pecahan, jadi kalikan sesuai dengan angka yang di penyebutnya. Berarti kali 2, berarti 2x ditambah 5y sama dengan negatif 2. Nah, di sini udah jadi bilangan bulat biasa ya koefisien-koefisiennya. Nah, setelah itu kita langsung gunakan salah satu metode saja. Nah, di sini 3x dikurang 2y sama dengan 16. Kemudian ini 2x ditambah 5y sama dengan negatif 2. Nah, ini kita eliminasi. Nah, tapi kita bebas ya di sini mau eliminasi variabel x atau y. Tapi ketika kita mengeliminasi, kita harus lihat dulu koefisiennya apakah sudah sama atau belum. Nah, misalnya di sini Ibu mau mengeliminasi variabel x. Nah, berarti koefisien di sini belum sama ya, berarti belum bisa dieliminasi langsung. Kita harus mengalihkan dulu dengan sebuah bilangan, di mana bilangan tersebut membuat koefisien x ini menjadi sama. Nah, di sini atas kali 2, bawah kali 3. Berarti persamaan 1 kali 2 semua, berarti 6x dikurangi 4y sama dengan
32. Persamaan 2 kali 3 semua, berarti 6x ditambah 15y sama dengan negatif 6. Nah, baru di sini dikurangkan agar variabel X-nya habis. Nah, lalu ini bersisa negatif 4y dikurangi negatif 15y, berarti negatif 19y. 32 dikurangi negatif 6, berarti jadi positif ya, jadi 38. Jadi y-nya 38 dibagi dengan negatif 19 ya. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, y-nya negatif 2. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan, entah persamaan ini atau persamaan ini. Misalnya kita substitusikan ke persamaan 1, berarti 3x dikurangi 2 kali negatif 2. Langsung ubah nilai y-nya menjadi negatif 2, harus sama dengan 16. Berarti 3x ditambah 4 sama dengan 16. 3x, 4 pindah ruas ke kanan jadi negatif, jadi 16 dikurangi 4. Berarti 3x sama dengan 12 ya. Berarti x-nya adalah 4. Nah, nilai x sama y-nya udah ada, berarti himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut 4, negatif 2. Nah, di sini keterangannya penyelesaian dari sistem persamaan ini dan ini itu adalah PQ. Berarti x itu P ya. X itu P, Y itu adalah Q. Berarti nilai 10P tambah 6Q adalah tinggal disubstitusikan nilai P dan Q-nya tadi. P itu kan X, berarti 4 ditambah 6 kali Q itu adalah Y. Berarti negatif 2. 10 kali 4, 40. 40 6 dikali negatif 2 adalah negatif 12. Berarti 40 dikurangi negatif ditambah negatif 12, atau tulis penulisannya seperti ini. Berarti hasilnya 28. Kita lanjutkan ke nomor 22. Nah, ini tentang sudut. Di sini perhatikan segitiga PQR. Yang ditanya adalah sudut P. Ini jelas ya, PQR ini segitiga. Nah, sudut dalam segitiga itu pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti nanti untuk mencari sudut P kita bisa mengurangkan 180 total jumlah sudut dalam segitiga dikurangi 57 dikurangi 3x. Nah, tapi di sini x-nya belum tahu ya berapa nilainya, berarti kita harus cari dulu. Caranya kita perhatikan sudut SRQ dengan sudut PRQ. Nah, ini membentuk sudut pelurus, di mana sudut pelurus itu besarnya 180 derajat. Berarti bila kita jumlahkan sudut SRQ dengan sudut PRQ, ini pasti jumlahnya 180 derajat karena tadi sudut pelurus. Nah, berarti sudut SRQ itu 2x ditambah 50 derajat ya, ditambah 3x derajat sama dengan 180 derajat. Berarti ini ditambah 2x tambah 3x, berarti 5x derajat ditambah 50 sama dengan 180 derajat. Ini 50 derajat ya. Kemudian 50-nya pindah ruaskan ke kanan, berarti dikurang 180 derajat dikurangi 50 derajat. Kemudian di sini 180 derajat dikurangi 50 derajat itu adalah 130 derajat. Berarti 5x derajat sama dengan 130 derajat. Berarti x derajat tinggal dibagi ya. 130 derajat dibagi 5. Hasilnya adalah 26 derajat. Nah, ini baru nilai x, sedangkan yang dicari adalah sudut P.
Sudut P ini bisa dicari dengan tadi mengurangkan 180 derajat dikurangi sudut P, sudut Q aja dikurangi dengan sudut R. Karena tadi jumlah sudut PQR ini pasti hasilnya 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi sudut Q-nya 57 derajat dikurangi sudut R. Sudut R-nya masih belum disubstitusikan nilai X-nya. Berarti 3 dikali 26 derajat. Ini hasilnya 78 derajat. Berarti dikurang 78 derajat. Dan ini hasilnya 45 derajat. Jadi hasilnya adalah 45 derajat. Kita perhatikan nomor 23. Nah, ini tentang sudut pusat dan sudut keliling. Titik O adalah pusat lingkaran, berarti yang ini. Diketahui sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE ini 126 derajat. Nah, perhatikan ya. Di sini sudut ABE, ACE, dan ADE ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, berarti ada sifat ya, jika ada beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu pasti nilainya sama. Berarti sudut ABE, sudut ACE, sudut ADE itu pasti sama besar nilainya. Sehingga tadi jika dijumlahkan 126 derajat, berarti tinggal 126 derajat dibagi 3. Berarti hasilnya 42 derajat. Nah, berarti sudut ABA 42 derajat. Berarti sudut ABE 42 derajat, sudut ACE 42 derajat, dan ADE juga 42 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut AOE. Nah, yang ini sudut pusat. Nah, sudut pusatnya ini juga menghadap busur yang sama ya, yaitu AE. Ada rumus di mana sudut pusat itu didapat dari 2 kali sudut keliling, di mana sudut pusat dan sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama. Nah, di sini udah menghadap busur yang sama ya. Berarti untuk mendapatkan sudut AOE tinggal 2 dikali sudut ABE atau ACE atau ADE. Nah, misalnya sudut ACE. Berarti 2 dikali 42 derajat. Berarti hasilnya adalah 84 derajat. Berarti yang ini. Kita lanjut ke nomor 24. Nah, di sini tentang juring pada lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran. Jika luas juring OPQ adalah 40 cm², maka luas lingkaran adalah. Nah, sebenarnya di sini ada sudut pusat yang berhubungan dengan luas juring. Nah, apa hubungannya? Sudut pusat POQ dibagi sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Itu sama dengan luas juring POQ per luas lingkaran. Nah, ini berarti kita langsung saja memasukkan angka-angkanya. Sudut POQ kan 150 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring POQ sudah ada. POQ atau OPQ sama aja. Berarti 40 per luas lingkaran yang dicari. Nah, ini bisa disederhanakan ya.
coret-coret, kemudian dibagi 3, ini 12, ini dibagi 3, 5. Berarti ada 5 per 12 sama dengan 40 per luas lingkaran. Kemudian kalikan silang, berarti 5LO sama dengan 40 dikali 12. Luas lingkaran adalah berarti 40 kali 12 dibagi 5. Nah, ini bisa coret ya, jadi 8. Jadi hasilnya adalah 96 cm kuadrat. Berarti yang ini. Kita lanjut ke nomor 25. Perhatikan gambar. Panjang PO adalah, nah berarti yang ini ya. Nah, ini terlihat ya bahwa ada 2 buah segitiga siku-siku. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu 2 segitiga siku-siku yang berada pada gambar ini. Yang pertama kita buat dulu segitiga siku-siku yang besar. Yang besar itu kan N, M, O. Lalu buat yang kecil. Yang kecil itu P, O, Q. Nah, kita tulis ukuran-ukurannya. NM ini 9, NO 15, PQ 6. Nah, yang ditanya adalah OP atau PO. Nah, yang ini ya, garis ini. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Nah, di sini Ibu cara satu dulu. Cara satu ini kita cari terlebih dahulu panjang OM. Panjang OM ini berarti kita gunakan teorema Pythagoras. OM sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Berarti 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi 81. 225 dikurangi 81 adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Nah, berarti OM 12. Nah, langsung kita gunakan langkah kesebangunan karena ini ada 2 buah segitiga siku-siku yang sebangun. Berarti NM per PQ sama dengan MO per PO. NM-nya 9 per PQ-nya 6 sama dengan MO-nya 12, PO-nya yang dicari. Lalu ini dikalikan silang. Berarti 9 PO sama dengan 6 dikali 12. PO sama dengan 6 dikali 12 dibagi 9. Nah, ini bisa saling dibagi ya. Ini bagi 3, 3, ini bagi 3, 2. Ini bagi 3, 1, ini bagi 3, 4. Berarti 2 kali 4 8. Nah, berarti PO itu 8. Nah, itu kalau pakai cara 1. Kalau pakai cara 2 ini, pertama-tama kita gunakan konsep dari kesebangunan untuk mencari nilai QO. Untuk mencari nilai ini, nilai QO. Nah, langkahnya tadi NM per PQ sama dengan NO per QO. NM-nya 9, PQ-nya 6, NO-nya 15,
QO-nya yang dicari. Berarti ini kalikan silang 9 QO 15 dikali 6. QO 9 QO 15 kali 6 itu adalah 90. Berarti QO 90 dibagi 9 yaitu 10. Nah, berarti ini 10. Nah, untuk mencari PO tinggal gunakan teorema Pythagoras. Berarti PO sama dengan akar 10 kuadrat, karena 10 kuadrat sisi miring ya, dikurangi 6 kuadrat. Berarti ini 100 dikurangi 36. Berarti akar 64. Akar dari 64 adalah 8. Berarti PO 8. Sama ya nilainya. Nah, jadi kalau mau menggunakan cara 1 boleh atau cara 2 boleh. Pasti akan menghasilkan hasil yang sama.